Shalom, selamat sore. Salam kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus bagi Bapak Ibu, keluarga-keluarga Allah yang menyiapkan diri untuk ada dalam ibadat rumah tangga pada sore hari ini secara online. Saya menyebut keluarga-keluarga yang bersukacita untuk ibadat ini. Kami menyapa keluarga Bapak Yohanes Heli bersama rekan-rekan tetangga di rayon Tiberias, keluarga Bapak Alexi Pani di rayon Kalvari, keluarga Bapak Daniel Adu di rayon Golgota, keluarga Bapak Ande Menda di rayon Immanuel, keluarga Nona Frida Patokato di rayon Getsemani, Ibu Anika Leloso di rayon Bukit Sion, Ibu Agustina Frans bersama keluarga di rayon Betel, Bapak Muskana bersama keluarga di rayon Ebenezer, keluarga Adrianus Bella di rayon Elroy, keluarga Zakarias Kei di rayon Nazaret, keluarga Samuel Frans di rayon Bethesda, keluarga Dedi Seme di rayon Bethlehem, dan keluarga Yevan Rano di rayon Genesaret. Di ibadat sore hari ini, sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami telah menyebut keluarga-keluarga Allah yang menyiapkan diri hidup keluarga masing-masing bersama tetangga dan rekan-rekan majelis yang mendampingi untuk ada di dalam ibadat pada sore hari ini. Kami mohon Tuhan, biarlah ibadah ini ada dalam kekudusan dan kami mendapati hikmat di dalam persekutuan bersama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita menyambut atau mengawali dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 15. Kidung Jemaat nomor 15 ayat yang pertama dan ayat yang kedua, berhimpun semua dan seterusnya. Kita siapkan bacaan firman Tuhan
untuk kita pada sore hari ini sesuai dengan bahan bacaan terpilih di dalam kitab Pengkhotbah pasal 8 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-8. Pengkhotbah pasal 8 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kalau kita sudah dapat, mari kita berdoa. Bapa, bagian sabdamu terbentang di hadapan kami. Kami akan membaca Tuhan dan mendengarkannya. Kami akan merenungkannya. Tetapi siapakah kami ini ya Bapa? Hidup kami penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Itu sebabnya kami mohon kuasa Roh-Mu melengkapi kami dan menguduskan kami, supaya kami bisa sanggup mendengarkan firman-Mu secara baik dan benar. Berfirmanlah ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pengkhotbah pasal 8 ayat 2 sampai ayat yang ke-8 demikian bunyinya. Kepatuhan kepada raja. Patuhilah perintah raja demi sumpahmu kepada Allah. Janganlah tergesa-gesa pergi dari hadapannya. Janganlah bertahan dalam perkara yang jahat, karena ia berbuat apa yang dikehendakinya. Karena titah raja berkuasa, siapakah yang akan mengatakan kepadanya, apakah yang baginda buat? Siapa yang mematuhi perintah tidak akan mengalami perkara yang mencelakakan, dan hati orang berhikmat mengetahui waktu pengadilan. Karena untuk segala sesuatu ada waktu pengadilan, dan kejahatan manusia menekan dirinya. Sesungguhnya ia tak mengetahui apa yang akan terjadi. Karena siapakah yang akan mengatakan kepadanya bagaimana itu akan terjadi? Tidak seorang pun berkuasa menahan angin, dan tidak seorang pun berkuasa atas hari kematian. Tak ada istirahat dalam peperangan, dan kefasikan tidak melepaskan orang yang melakukannya. Demikian jauh sabda Tuhan bagi kita sekalian. Berbahagia kita yang mendengarkan firman ini serta memelihara dalam hidupnya setiap hari. Mari kita menyambut firman ini bersama-sama. Kita memuji pujian yang berkata, jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, dan seterusnya. Bapak Mama, saudara-saudara, keluarga-keluarga yang menyiapkan hati untuk ada di dalam pelayanan sore hari ini. Shalom semua. Bapak Mama, saudara-saudara, ada 6-7 ayat yang kita baca dari kitab Pengkhotbah pasal 8 tadi. Tapi kalau kita baca dari ayat 1, Bapak Mama, saudara-saudara,
Maka di ayat 1 itu dia berbicara tentang orang yang berhikmat. Itu sebabnya walaupun bacaan kita sore hari ini ada satu kata berhikmat saja, tetapi secara keseluruhan isinya itu berbicara tentang dua sikap atau dua tindakan yang perlu dilakukan sebagai orang yang berhikmat di tengah-tengah hidup berbangsa dan bernegara, di tengah-tengah hidup keluarga, dan di tengah-tengah hidup berpemerintahan. Saya bilang dua sikap tadi itu, yang pertama itu ada di ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-5a. Dari ayat 2 sampai ayat 5a dikatakan kepada kita bahwa orang yang berhikmat itu dia pasti patuh pada perintah raja. Alasan kenapa mesti patuh pada perintah raja? Karena seorang raja, seorang penguasa bisa saja melakukan apa yang ia maui, tapi juga karena perkataan seorang penguasa, perkataan seorang raja itu penuh kuasa. Jadi kalau taat, maka dengan sendirinya orang yang taat akan terhindar dari perkara-perkara yang akan mencelakakannya. Dan sikap patuh ini penting, karena yang namanya manusia, kita akan selalu diperhadapkan dengan kemungkinan-kemungkinan terburuk. Dan kadang dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, tujuan-tujuan kita menjadi hilang. Itu sebabnya menurut bagian bacaan ini, orang yang berhikmat atau hikmat itu sangat dibutuhkan oleh setiap orang. Hikmat begitu penting dalam perjalanan hidup, perjalanan keluarga yang kita jalani. Hikmat Bapak Mama, saudara-saudara, itu bukan berarti soal bahwa semua perkara bisa diselesaikan ketika orang berhikmat. Bukan berarti bahwa dengan sendirinya semua hal di dunia ini bisa diterangkan, atau semua masalah-masalah hidup bisa dipecahkan. Tidak seperti itu. Tapi bahwa yang terpenting dari hikmat adalah bagaimana orang menjaga keseimbangan antara akal budi dan antara hati. Ketulusan hati dan akal budi yang kita terima itu amat penting dipadukan dalam menjalani hari-hari hidup ini. Sebab kalau hati dan akal itu sejalan, maka pasti pribadi dari setiap orang-orang yang berhikmat itu akan melahirkan atau menghasilkan tingkah laku yang baik. Dengan sendirinya ia akan menjauhi kekerasan. Orang yang memadukan antara akal budi dan ketulusan hati, maka dengan sendirinya ia akan sadar untuk selalu berhati-hati. Ketika ia berhadapan dengan raja dalam bacaan kita atau penguasa yang semena-mena, maka jalan yang ia tempuh adalah dia tidak akan memperlihatkan jalan konfrontasi. Ia akan tetap sadar untuk patuh, memperlihatkan kepatuhannya kepada penguasa. Jika apa yang ia pikirkan tidak sejalan dengan sang penguasa atau sang raja, maka ia tidak akan cepat-cepat mengambil keputusan untuk melawan atau mengambil jalan konfrontasi. Ini penting Bapak Mama, saudara-saudara.
Karena konfrontasi itu condong untuk menimbulkan masalah ketimbang penyelesaian. Apalagi menurut bacaan kita bahwa raja itu punya kuasa, dan siapa yang mencoba atau coba-coba mau mengatur sang raja, itu sesuatu yang tidak mungkin menurut bacaan kita. Ini juga sama halnya dengan hidup keluarga kita dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga sebagai suami istri. Banyak kali ada perbedaan sana sini kiri kanan, tapi itu bukan alasan untuk kita saling konfrontasi, saling melawan satu terhadap yang lain. Kalau akal atau otak dan hati itu sejalan, maka pasti hidup keluarga sungguh indah. Itu sikap pertama yang ditunjukkan kepada kita menurut ayat yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-5a. Tapi sikap kedua Bapak Mama Saudara-saudara, bagi orang yang berhikmat menurut ayat 5b sampai dengan ayat yang ke-8 adalah perlu mengoreksi raja pada waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat. Perlu mengoreksi raja pada waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat bagi orang yang berhikmat. Ini penting karena walaupun raja itu punya kuasa, sebagaimana ayat 2 sampai dengan ayat 5a, dia bisa melakukan apa saja. Tapi seorang raja, dia tidak tahu masa depannya. Karena itu ia butuh untuk diingatkan bahwa akan ada pengadilan Allah dari setiap tindakannya. Artinya dalam diri seorang raja ada banyak keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki karena ia manusia. Itu sebabnya ia butuh pertolongan. Ayat 8 sebenarnya menjelaskan kepada kita seperti itu. Memang kita sebagai orang Kristen itu perlu taat pada raja, taat pada penguasa, taat pada pemerintah yang kepadanya diberi kuasa. Tapi kepatuhan, ketaatan kita sebagai orang Kristen itu terjadi karena seorang raja, seorang penguasa itu adalah hamba Allah yang ditetapkan oleh Allah. Bacaan kita minggu lalu, Jumat lalu, menyatakan seperti itu. Karena itu bila dalam pelayanan pemerintahannya ada raja atau ada penguasa yang bertindak semena-mena, maka orang yang berhikmat itu harus memilih tindakan yang tepat, yakni tidak boleh berbuat atau tinggal dalam kejahatan. Ia harus punya prinsip bahwa ia hanyut tapi tidak terhanyut. Maksudnya begini, ia mengikuti dan patuh tapi tidak boleh terhanyut. Maksudnya dia tidak boleh jatuh dalam kejahatan menurut bacaan kita. Mesti menggunakan kecerdikannya, otaknya untuk menilai keadaan yang dapat membahayakan serta memperhitungkan saat yang tepat untuk bertindak menurut ayat 5b dan menurut ayat yang ke-6a. Orang berhikmat juga dia punya pengharapan bahwa akan tiba waktunya keadilan itu akan muncul. Seperti kata pengkhotbah, tapi juga yang disebutkan dalam bacaan kita, segala sesuatu ada waktunya. Akan ada waktu pengadilan bagi setiap orang yang menjalankan pemerintahannya, kekuasaannya dalam hari-hari kehidupan yang ia jalani. Dari dua sikap yang ditawarkan atau disampaikan oleh bacaan kita tadi, Bapak Mama Saudara-saudara, maka paling tidak ada 3 pesan yang saya petik untuk kita dalam hidup berpemerintahan, dalam hidup berbangsa bernegara,
dalam hidup bergereja, tapi juga dalam hidup keluarga kita tiap-tiap hari. Yang pertama, Bapak Mama, saudara-saudara, bahwa kehidupan gereja dan kehidupan tiap-tiap keluarga Kristen itu perlu dan butuh hikmat dari Tuhan supaya dia tetap eksis, supaya dia tetap hidup di tengah-tengah masyarakat dan untuk perjalanan hidup yang lebih luas ke depan. Sekarang ini kita memang sedang menghadapi saat-saat yang amat sulit, saat-saat yang amat menekan karena pemberlakuan kebijakan akibat COVID-19, sehingga membuat kita semua hampir terjepit. Pasti ada di antara kita yang hatinya berontak dengan kenyataan sekarang ini. Tapi yakinlah, jika hikmat Tuhan itu ada, jika kita memohon hikmat dari Tuhan, maka pasti Tuhan akan kasih jalan keluar yang terbaik bagi setiap soal-soal yang kita alami. Catatan yang kedua, Bapak Mama, bahwa sebagai orang Kristen dan keluarga-keluarga Kristen, kita juga perlu mendoakan pemerintahan, mendoakan penguasa, mendoakan raja, bahkan raja-raja kecil yang ada di tiap-tiap keluarga dan rumah tangga kita, untuk menciptakan kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Sebab sebaik apapun pemerintahan bekerja saat ini, mereka tetap butuh hikmat dari Allah dalam menjalankan tugasnya. Dan di sisi lain, kita juga perlu mengoreksi pemerintah dengan cara dan waktu yang tepat. Sebab seburuk apapun hasil dari pekerjaan penguasa di pemerintahan, mereka tetap membutuhkan masukan yang disampaikan secara bijaksana. Dan ini catatan penting bagi kita umat Kristen masih dalam suasana kemerdekaan bangsa 75 tahun. Catatan yang ketiga, Bapak Mama, saudara-saudara, selain kita terjepit di tengah-tengah COVID-19 sekarang ini, tapi bisa saja ada soal-soal, ada masalah-masalah tambahan lain dengan wujud yang berbeda yang dialami oleh tiap-tiap keluarga, termasuk Bapak Mama, saudara-saudara yang mengikuti kebaktian secara online pada sore hari ini. Betapapun beratnya pergumulan, betapapun rumitnya persoalan yang kita hadapi, tapi sebagai keluarga-keluarga Allah, kita diingatkan bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Dan dalam hikmat Tuhan pasti akan datang waktu keadilan dan akan muncul waktu pembebasan bagi Bapak Mama, keluarga-keluarga semua. Asalkan menurut bacaan kita tetap memohon hikmat dari Tuhan. Bapak Mama, saudara-saudara semua, satu catatan kecil dalam bacaan kita untuk kita keluarga-keluarga yang mengikuti ibadat pada sore hari ini. Bacaan kita memang menekankan pada raja. Raja itu menunjuk kepada penguasa, kepada pemerintah. Tapi bahwa dalam hidup rumah tangga keluarga kita, sadar tidak sadar, banyak kali kita jubeki kita punya diri ini seperti raja yang kata-katanya sangat menyakitkan, seakan-akan penuh kuasa. Tidak. Kata-kata yang menyakitkan itu bukanlah kata-kata yang penuh kuasa. Kata-kata yang penuh kuasa itu selalu menghidupkan. Ini catatan untuk kita semua dalam hidup rumah tangga. Kita mengoreksi kehidupan keluarga kita.
Kita bertanya hari-hari yang kita jalani, siapakah di antara kita dalam hidup keluarga yang kata-katanya sungguh menyakitkan, yang setiap saat selalu memerintah dan bertindak sebagai seorang raja yang sewenang-wenang. Di titik seperti itu kita berefleksi dan kita memohon hikmat dari Tuhan, supaya jangan ada lagi raja-raja kecil yang kita ciptakan dalam hidup keluarga dan rumah tangga kita. Pakailah otak, akal budi yang Tuhan anugerahkan dalam diri kita. Bukan soal siapa yang pintar dan siapa yang bodoh, bukan soal siapa yang sekolah tinggi dan siapa yang tidak sekolah, bukan soalnya di situ. Tapi soalnya adalah bagaimana memadukan akal budi ilmu yang kita peroleh dengan ketulusan hati untuk bekerja menata layani hidup rumah tangga kita, keluarga kita. Itu yang terpenting. Di titik itulah kita, tiap-tiap keluarga disebut sebagai orang-orang yang berhikmat. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak, Mama, keluarga semua yang dikasihi, kita siapkan persembahan syukur kita. Kita akan memuji Tuhan dari pujian Allah Peduli. Mari kita bersyafaat sekaligus kita ada di dalam berkat. Dan di akhir berkat kita akan aminkan dengan pujian amin, amin, amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak untuk kebenaran firman-Mu bagi kami. Kami percaya Tuhan bahwa makna arti dari kekayaan firman-Mu ini semuanya belum tersingkap bagi kami. Kami mohon dalam kuasa Roh-Mu membukanya bagi setiap kami, tiap-tiap keluarga dalam perjalanan hidup menata rumah tangga, dalam perjalanan hidup kami semua dalam pemerintahan bangsa dan negara. Kami berdoa untuk pergumulan-pergumulan yang dialami oleh keluarga Bapak Yohanes Heli, oleh keluarga Bapak Alexi Pani, oleh keluarga Bapak Daniel Adu,
oleh keluarga Bapak Ande Menda, oleh keluarga Nona Tinda Patokatu, oleh keluarga Ibu Anika Leloso, keluarga Ibu Agustina Frans dengan pergumulannya, keluarga Bapak Muskana dan Bapak Adrianus Bella dengan pergumulan hidup yang dijalani dan keluarga masing-masing. Juga keluarga Bapak Sakarias K, keluarga Bapak Samuel Frans, keluarga Bapak Dedi Seme, dan keluarga Bapak Yevan Rano dalam gumul hidup pekerjaan yang dijalani tiap hari. Kami mohon Tuhan hikmat-Mu dalam kehidupan keluarga-keluarga ini, untuk memadukan antara semua pengalaman hidup, ilmu, otak, akal, dan ketulusan hati, tempat di mana Roh-Mu bertata. Supaya dengan demikian ya Bapa, jalan-jalan hidup yang dijalani, apapun soal dan gumul yang dihadapi, selalu ada jalan keluar yang terbuka. Selalu ada mujizat demi mujizat yang Tuhan taruh dalam kehidupan mereka. Suka duka mengimbangi untuk memperkaya iman dan percaya ke arah Diko ya Bapa. Kami juga sadar Tuhan bahwa dalam kehidupan tiap-tiap hari, tak sadar banyak kali kami bertingkah laku sebagai seorang raja yang bertindak secara lalim dan semena-mena. Kami menyakiti anggota-anggota keluarga yang Tuhan taruh dalam hidup kami masing-masing. Kami mohon pengampunan-Mu Tuhan, dan Allah menolong kami sedemikian rupa supaya benar-benar kami menjadikan hidup keluarga kami menjadi keluarga-keluarga yang hidup tetap eksis, sekalipun badai demi badai menerpa hidup kekeluargaan kami masing-masing. Ya Tuhan Bapa di surga, dalam hidup berbangsa dan bernegara, sebagai keluarga-keluarga Kristen, tak lupa kami mendoakan para penguasa yang bekerja di pemerintahan sebagai abdi, sebagai hamba untuk menata layani. Jika selama ini banyak kebijakan-kebijakan tidak berpihak untuk keselamatan dan kehidupan rakyat banyak, kami mohon ya Bapa, Allah memberkati, Allah menolong mereka supaya mereka kembali kepada panggilan ilahi-Mu, yakni Allah menempatkan anak-anak-Mu sebagai penguasa, menata layani bagi kesejahteraan seluruh umat dan rakyat-Mu ya Bapa. Kami secara khusus berdoa untuk kami semua yang ada di Rote ini, secara umum mulai dari Mama Bupati bersama semua aparat, rekan-rekan sekerja di berbagai bidang pemerintahan. Kami berdoa juga untuk anak-anak Tuhan di tingkat kecamatan, Bapak Mama Camat bersama rekan-rekan, di tingkat desa, Bapak Mama Kepala Desa bersama semua aparat, baik BPD maupun RT RW dusun. Kami bawa semua dalam terang kasih-Mu Bapa. Berkati mereka Bapa, sebab semua jabatan-jabatan yang melekat itu adalah jabatan-jabatan hamba, jabatan-jabatan abdi. Tuhan menolong supaya setiap titah tutur kata janganlah sewenang-wenang terhadap setiap rakyat dan anak-anak Tuhan yang ada. Biarlah kata-kata mereka penuh kuasa untuk membangkitkan semangat hidup untuk semua melangkah menata layani kehidupan bersama ini. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai gereja kami juga memohon hikmat-Mu
di tengah-tengah berbagai cobaan tantangan, secara khusus di tengah-tengah pandemi yang kami alami ini. Sudah sekian bulan ini Tuhan, kami berjumpa dengan anggota-anggota jemaat-Mu secara online. Kami percaya Bapa bahwa gumul mereka anak-anak-Mu ada di hadirat-Mu Tuhan. Allah menolong mereka. Tuhan juga menolong kami semua sebagai presbiter untuk pelayanan-pelayanan dan semua anak-anak-Mu dalam tugas-tugas organisatoris, baik sebagai majelis, dalam badan-badan pelayanan maupun unit-unit pelayanan. Tuhan menolong sedemikian rupa supaya menata semua secara baik bagi kehidupan bersama, bagi keberlangsungan pelayanan ya Bapa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus Kristus, tak lupa kami berdoa untuk anak-anak-Mu, anggota jemaat-Mu yang sementara mengisolasi diri sendiri di rumah masing-masing, maupun yang sementara ada di rusun Nee dan di rumah sakit oleh karena akibat virus COVID. Tuhan jamah berkati anak-anak-Mu sekalian. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau satu-satunya tabib yang akan memberkati setiap tangan-tangan yang setia melayani, setiap bentuk-bentuk pelayanan, baik dari anggota keluarga, dari tenaga medis, maupun dari para sahabat, rekan, semua menjadi bagian perpanjangan tangan dari Diko ya Bapa untuk kesembuhan anak-anak-Mu sekalian. Allah memberkati supaya pada akhirnya anak-anak-Mu boleh kembali di tengah-tengah hidup keluarga, bersama-sama memuji, membesarkan nama-Mu, bersama-sama menata layani seturut hikmat-Mu ya Bapa. Bapa di surga, tuntun perjalanan kami menuju kebaktian di hari Minggu. Kami tidak tahu apa yang terjadi bagi perjalanan kami. Satu hal kami yakini, bahwa tiang api dan tiang awan terus menolong kami, menopang kami, dan menerangi perjalanan hidup kami, supaya kami tetap berjalan dalam hikmat-Mu Tuhan. Bapa, ini kami semua bersama keluarga-keluarga-Mu ini, kami mohon, kami akan kembali, dan kami mohon biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam semua. Ibadat telah selesai, dan bagi Bapak Mama, keluarga-keluarga, rekan-rekan majelis yang mendampingi, Tuhan akan tetap memberkati kita, dan jangan lupa untuk tetap taat pada protokol kesehatan 6M yang ada. Kita menjaga diri kita sedemikian rupa dalam hikmat Allah, supaya kita tetap hidup sekarang bagi generasi-generasi yang akan datang. Amin. Salam semua. Raungan sirene mengejar waktu. Bumi dikepung kematian. Air mata bersimbah di jalanan menuju pusara yang digali buru-buru. Berlaksa nyawa melayang terus kendati sudah bertarung raga. Apa daya dalam bahaya, batas hidup adalah napas. Mari
daraskan doa pada Ilahi, semoga merdeka dari pandemi.